Afrika Selatan kini terus berbenah jadi negara yang disegani di benua Afrika. Politik apartheid yang sempat jadi mimpi buruk kini sudah berlalu. Politik yang membedakan warna kulit tersebut jadi pelajaran yang sangat berharga bagi 42 juta penduduk di negeri ini. Kini, warga lebih menghargai perbedaan. Setiap ras hidup berdampingan dengan damai, termasuk bagi warga keturunan Indonesia yang sudah lebih dari 3,5 abad tinggal di negeri ini. Salah satu jejak Indonesia yang ingin saya telusuri ada di Bosmont. Sebuah kawasan kecil yang terletak 15 km sebelah barat pusat kota Johannesburg. Mayoritas warga di sini beragama Islam dan sebagian besar diantaranya merupakan Cape Malay, sebutan bagi keturunan Indonesia di negeri ini. Anak-anak Afrika Selatan ini sedang berlatih pencaksilat, sebuah olahraga bela diri asal Indonesia yang belakangan populer di sini. Puluhan anak terdaftar dalam sebuah latihan yang rutin digelar 2 kali dalam seminggu. 3, 4, 5, 6, 7. Lokasinya di sebuah masjid yang merupakan pusat kegiatan Muslim Bosmont. Jika dilihat dari usia, umur pencaksilat di sini memang masih terbilang muda. Baru pada tahun 2010 lalu, bela diri yang berpegang teguh pada kedisiplinan ini masuk dan dibawa oleh seorang pengusaha asal Indonesia. Beberapa anak bahkan sampai pergi ke Indonesia hanya untuk memperdalam ilmu bela dirinya. Salah satunya Majida Matthews, perempuan berusia 20 tahun ini sudah bergelut dengan pencaksilat sejak awal padepokan ini berdiri. Sudah 3 kali ia berkunjung ke Indonesia dan tujuannya selalu sama, berlatih pencaksilat lebih dalam. Berkat kerja kerasnya, kini ia sudah didapuk sebagai pelatih pencaksilat di sini. Halo Majida. Oh my God, fun listening you. Alhamdulillah. How are you? Great? Baik. Baik saja. So at first, what the difficulties in learning pencaksilat for you, Majida? I was not fit. So if you are not fit, everything is difficult. You are tough, so that was the biggest difficulty. Oh yeah. But it's good at the end, right? You're a trainer right 6 now. years later. Yeah. 6 years later. Bagi Majida, pencaksilat bukan hanya sekadar perlindungan diri. Kedisiplinan dan kedekatan dengan Islam menjadi nilai tambah tersendiri. There are so many martial arts in this world. So why do you choose pencaksilat, Majida? I chose pencaksilat actually in the beginning just for fun. Just for fun at the Just beginning. for fun, yeah. But then as time went on, I met the teachers and they gave some philosophy of pencaksilat, and I think the philosophy behind pencaksilat is very good, teaching us discipline and how to behave as Muslim people. Hal serupa diamini Nazir Samai, kepala pelatih di Padepokan Silat Bosmont. Meski baru 6 tahun mengenal pencaksilat, baginya berbagai gerakan serta kedisiplinan yang ia dapat telah memberinya banyak manfaat, baik secara jasmani maupun rohani. The advantages is a lot of spiritual, like you become more aware of the religion of Islam. You know that your salah is important, especially after I went to Indonesia. You see, Indonesia is a very religious country. And then also there's the physical aspect where it keep you in shape and that. And then there's leadership aspect. Like me, I'm a chief instructor now. So that's a leadership aspect for me as well. Senang rasanya melihat antusiasme anak-anak ini berlatih. Apalagi jumlah anak yang mendaftar pun terus bertambah dari waktu ke waktu. Peminatnya bahkan banyak dari luar Bosmont. I mean, there's so much interest in this martial arts here in South Africa. People are approaching us on a daily basis, wanting us to bring this to them. We go annually to Sultan Bao Fete, which is a huge fete every year. We go and we demonstrate there for them. And there's really just been so much interest in this pencaksilat. Bagi warga di sini, pencaksilat yang kental dengan budaya Indonesia memang bukan sekadar alat untuk membela diri. Ini merupakan sebuah cara agar mereka dapat lebih dekat dengan tanah leluhurnya, Indonesia. Alhamdulillah, meski jauh di seberang benua, saya seperti menemukan saudara jauh saya. Hangatnya sambutan dari warga Bosmont pun membuat saya merasa seperti di tanah air.
Sejarah panjang Muslim Afrika Selatan dan ikatannya dengan Indonesia inilah yang semakin memancing rasa penasaran saya. Selamat jalan. Terima kasih. Yes. Ya. So a little bit too. So we don't say terima kasih, we say terima kasih. Perjalanan saya mencari jejak Indonesia berlanjut ke sebuah kota pelabuhan bernama Cape Town. Salah satu kota terindah di Afrika Selatan. Keindahan alam yang dipadu dengan kota modern jadi sebuah kesatuan yang membuat Cape Town termasyhur di kalangan wisatawan. Disinilah 60% dari total Muslim Afrika Selatan tinggal. Dari kota yang ada di ujung benua Afrika ini pula lah Islam pertama kali masuk dan berkembang. Agama Islam biasanya datang ke suatu negara dibawa oleh warga dari negara-negara Arab, India, ataupun Gujarat. Tapi berbeda dengan negara ini, agama Islam justru datang dibawa oleh warga Indonesia. Maka tak heran nama Indonesia pun cukup dikenal di sini, di Afrika Selatan. Inilah rumah bagi sebagian besar Cape Malay di Afrika Selatan. Jumlah diaspora Indonesia di kota ini diperkirakan mencapai lebih dari 160.000 orang. Banyak orang mengira kata Malay berasal dari kata Malaysia. Padahal, Malay di sini berarti gugusan Nusantara yang dulunya dikenal sebagai bangsa Melayu. Kedatangan Islam dan warga Indonesia di negeri ini dimulai saat sosok sufi asal Goa, Syekh Yusuf, beserta puluhan pengikutnya diasingkan ke negeri ini sekitar tahun 1694. Ia adalah seorang ulama yang sangat gigih melawan penjajah. Khawatir akan pengaruhnya di tanah air, Belanda pun mengasingkannya ke beberapa negara, termasuk Afrika Selatan. Banyak sekali jejak-jejak Indonesia yang ditinggalkan di Afrika Selatan, dan untuk mulai mencari jejak-jejak tersebut dapat datang ke kawasan tempat saya berdiri sekarang ini, Makassar, sebuah kawasan kecil di Cape Town. Di kampung kecil sekitar 20 km dari pusat kota Cape Town inilah sejarah Islam bermula. Kuatnya pengaruh Syekh Yusuf membuat kawasan ini kemudian diberi nama Makassar, sesuai dengan tanah kelahirannya. Saat ini Makassar dihuni oleh sekitar 38.000 jiwa. Sebagian besar diantaranya menganut agama Islam. Wajah-wajah yang tak jauh berbeda dengan wajah Indonesia tentu banyak saya jumpai di sini. Sebuah kedai dengan tulisan warung kopi mengejutkan saya. Sayang, hari ini kedai sedang tidak beroperasi. Namun, Feiza Taufi, sang pemilik, menyambut saya dengan hangat. Ia menggunakan nama warung kopi karena banyaknya pengunjung asal Indonesia yang datang ke sini. Dari Feiza pula lah saya menemukan fakta menarik. Salah satunya soal beberapa padanan kata dalam bahasa Indonesia yang ternyata masih digunakan di sini. Yes, pisang lebaran. Lebaran, Kaparang, and Selamat jalan. Selamat jalan. Terima kasih. Yes. Ya. So a little bit too. So we don't say terima kasih, we say terima kasih. Terima kasih, bit different. Yes. Terima kasih and terima kasih. Through the years it changed. Ya. To finally see you again. Alhamdulillah. Gimana Mas Yana kabarnya? Kabar baik, gak usah ngomong bahasa Inggris ya kalau sama saya ini ya. Jadi janji nih mau nganterin ke makam itu. Iyalah, harus. Ya. Ya. Kita sekarang udah di Makassar, dan bukan Makassar Indonesia tapi Makassar di Afrika Selatan, dan mau lihat jejak pertama kali Islam masuk ke sini dari makam Syekh Yusuf. Ya, langsung aja. Sebuah komplek pemakaman jadi tujuan saya selanjutnya. Kali ini saya tidak sendiri. Tisa, seorang warga negara Indonesia dan suaminya yang warga negara Afrika Selatan menemani saya. Sudah 1 tahun Tisa ikut suaminya ke negeri ini. Baginya tak sulit menjadi muslim di Afrika Selatan, terutama di kota Cape Town.
Sambutan hangat terhadap warga Indonesia kerap ia dapat. Pernikahan beda negara yang mereka bina semakin memperkuat persamaan budaya di antara keduanya. Dari kebersamaan itu pula lah jejak-jejak Indonesia terus menyeruak sebagai tanda besarnya Indonesia bagi umat Muslim di negeri ini. Kalau Tisa sendiri nih ngeliat Syekh Yusuf ini gimana sih selama tinggal di Afrika Selatan? Ya, saya merasa bangga karena Tuan Syekh Yusuf itu pertama kali yang membawa Islam ke sini. Dan setelah ketemu orang-orang Cape Town di sini, terutama Cape Malay-nya, mereka merasa bangga juga karena mereka merasa bertemu saudaranya. Karena nenek moyang mereka itu adalah orang Melayu, keturunan Melayu, gitu. Di sebuah bangunan dengan atap mirip kubah masjid inilah Syekh Yusuf dimakamkan pada tahun 1699. Bagi Muslim Afrika Selatan, makam ini dianggap sebagai salah satu tempat suci. Biasanya orang yang hendak menunaikan ibadah haji berziarah dulu dan berdoa di sini. Meski konon jasadnya sudah dibawa ke Makassar, namun Muslim Afrika Selatan percaya semangat dakwah Islam akan selalu berjaya di negeri ini. Karena jasa-jasanya, pemerintah Indonesia pernah memberi gelar pahlawan nasional bagi Syekh Yusuf. Tak hanya dari negeri sendiri, pada tahun 2005 lalu, sosok ini pun pernah dianugerahi gelar pahlawan dari pemerintah Afrika Selatan. Yang jelas, banyak jasanya yang takkan terlupa. Terutama bagi warga Afrika Selatan seperti Jasim, yang kini merasakan indahnya Islam. Sheikh Yusuf has played a very important role in bringing Islam to South Africa, because before his arrival there was no sign and there has been no Islamic activity also in South Africa. And before the first Islam started in Cape Town, and it started through Sheikh Yusuf. So Sheikh Yusuf played a very important role as to how the starting of Islam in Cape Town. Di sel sekecil inilah dulunya pemimpin kemerdekaan Afrika Selatan Nelson Mandela dikurung selama lebih dari 20 tahun. Dan di Robben Island ini juga lah dulunya pemimpin Islam dari Indonesia, Syekh Yusuf, pernah diasingkan. Mayoritas penduduk di Afrika Selatan menganut agama Kristen, sekitar 86% dari total populasi. Selebihnya terdapat agama Hindu, Yahudi, kepercayaan tradisional Afrika, dan Islam. Pada masa apartheid, perkembangan Islam sempat terhambat, tentu saja karena banyak penganutnya yang diidentifikasi sebagai etnis berwarna, termasuk etnis Cape Malay. Akibatnya, akses aktivitas pun bisa dibilang sangat terbatas. Kini masyarakat Muslim sudah bisa bergerak dengan bebas. Muslim pun menjadi bagian dalam keberagaman Afrika Selatan. Mereka turut menjadi pelengkap dalam struktur sosial, ekonomi, bahkan pemerintahan. Sejak di Indonesia, saya sudah mengatur jadwal untuk bertemu seorang muslimah Cape Malay. Assalamualaikum Fatimah. How are you? Fine, and yourself? Welcome to South Africa and welcome to the Stream Laboratory. Thank you very much. Finally, I come here. Right? Namanya Fatima Jakut. Fatima bisa jadi salah satu representasi wanita muslim modern di negeri ini. Namun, ia memilih profesi yang justru jarang ditekuni kaum hawa. Menjadi pilot pesawat terbang. Sudah 14 tahun karirnya ini ia jalani. Fatima adalah muslimah berhijab pertama yang jadi pilot di negeri ini. Berbagai kesulitan pun harus ia hadapi. Being a Muslim as a pilot has had its challenges. It's probably I was the first Muslim woman to fly and in hijab, put it that way, and that sort of just at the time of 9/11, so it was like a magnifying glass on me, and that I found very difficult. Not just it wasn't a transition; it was a difficult entry into the aviation industry. But as the years went along,
I had to learn to adapt or understand where people are coming from. In South Africa, we have a very liberal constitution, so we are free to practice as Muslims. There's just no obstacles in that sense, but still the human interaction, there are still some challenges. Menerbangkan pesawat sudah jadi cita-citanya sejak lama. Semakin hari, semakin ia mencintai profesi ini. I love traveling and I like working with people, and we work in a confined space, work with different people every day. And the skill that is required for a pilot is also, it's also a highly skilled individual, and I love the science of flight. Fatima pun mengajak saya berkeliling sebuah laboratorium sains yang sudah dirintisnya sejak tahun 2010 lalu. Disinilah ia berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan yang ia miliki kepada generasi muda Afrika Selatan. Laboratorium ini merupakan ruang interaktif yang dibangun untuk memberi lebih banyak informasi mengenai dunia penerbangan. Berbagai fasilitas dibangun, mulai dari yang sederhana hingga langsung mencoba menerbangkan pesawat melalui alat simulator canggih ini. Fatima percaya bahwa inilah salah satu cara untuk mengabdi pada agama yang ia anut. Ia yakin sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. The belief that women in Islam can't do anything, I don't want to put that down. I think everybody's entitled to their belief, and you can only take your mind as far as where you believe. As women, as mothers, we are the university, first university of a child. So if we don't educate ourselves, if we don't expose ourselves to what we think is exclusive industry for men, then how are we going to know what is best for our child? Beruntungnya saya bertemu wanita penuh inspirasi ini. Tujuan saya selanjutnya adalah sebuah pulau yang sangat bersejarah bagi rakyat Afrika Selatan. Sebuah pulau penuh cerita bernama Robben Island. Di pulau inilah Presiden Afrika Selatan pertama Nelson Mandela pernah diasingkan selama 18 tahun. Tentu saja karena ia dianggap berbahaya oleh pemerintah apartheid yang berkuasa pada saat itu. Jarak antara Cape Town dan Robben Island ini sekitar 15 km atau sekitar 35 menit perjalanan menggunakan kapal feri yang bisa menampung hingga 185 orang. Sejak abad ke-17, pulau seluas 574 hektar ini difungsikan sebagai penjara. Namun, tahun 1996 menjadi akhir riwayatnya. Kini, Robben Island disulap menjadi salah satu situs warisan dunia yang dilindungi. Seorang pemandu yang juga mantan penghuni penjara menceritakan banyak informasi mengenai pulau ini. Kami pun diajak menyusuri lorong-lorong penjara dan ikut membayangkan apa yang terjadi di sini pada masa lampau. Kesan suram dan menyeramkan jelas terasa pada tiap jengkal ruang yang kami susuri, terutama di ruangan kecil, tempat Nelson Mandela dulu ditahan. Di sel seperti inilah dulunya pemimpin kemerdekaan Afrika Selatan Nelson Mandela dikurung selama lebih dari 20 tahun. Dan di Robben Island ini juga lah dulunya pemimpin Islam dari Indonesia, Syekh Yusuf, pernah diasingkan. Astaghfirullahaladzim. Sungguhlah manusia tak berhak membedakan manusia yang lainnya hanya karena warna kulitnya. Saya jadi teringat sebuah hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Syahrin radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kalian dan tidak pula kepada rupa kalian, tetapi Dia melihat kepada hati kalian." Perjalanan saya ke negeri ini membuat saya semakin yakin bahwa Islam merupakan agama rasional yang tidak membedakan manusia melalui bentuk fisik, warna kulit, maupun kasta. Karena di mata Allah, semua manusia sama, hanya kadar keimanan yang membedakannya.